kali ini kita akan membahas tentang emosi, mengontrol emosi. Nah, pernah nggak sih sobat melihat temen yang kalau lagi marah wajahnya itu memerah? Atau pernah nggak sih sobat ketika lagi menahan marah jantungnya deg-degan tak menentu? Atau pernah nggak sih sobat melihat orang lain marah yang dia langsung membanting pintu dan sebagainya? Nah, apakah semua ini termasuk emosi? Yuk, langsung saja kita simak videonya. Emosi. Apa sih emosi itu? Emosi adalah reaksi kita terhadap seseorang atau kejadian yang melibatkan pikiran, perasaan, ataupun tindakan. Jadi sobat, semua ekspresi yang keluar dari diri kita adalah emosi. Entah itu bahagia, gembira, marah, sedih, kecewa, semuanya adalah emosi. Lah, kok bisa? Bisa dong, karena emosi itu terbagi menjadi dua. Ada emosi positif dan ada emosi negatif. Emosi positif itu seperti apa? Ya, semua emosi yang membahagiakan. Sedangkan emosi negatif, semua emosi yang menyedihkan, mengecewakan, dan sebagainya. Ya, contohnya kayak marah, sedih, kecewa, dan sebagainya. Oke, contoh realnya nih, misalnya sobat lagi di jalan, terus ketemu sama orang yang sobat suka. Baru ngelirik aja, terus dia ngelirik balik. Boom, langsung dong kena di hati berbunga-bunga. Ya, ini adalah bentuk dari emosi yang positif, yang membahagiakan. Dan contoh yang negatif, misalnya sobat lagi ngantri siang-siang panas banget. Tiba-tiba ada orang langsung dengan polosnya menyerobot antrian sobat. Auto dong, langsung marah banget dong. Nah, itu adalah emosi yang negatif. Paham ya perbedaannya? Nah, dari teori dasar tadi, sekarang kita bisa dong membedakan di gambar ini yang mana emosi negatif dan emosi yang positif. Seperti gambar ke-1 dan ke-3 adalah emosi yang negatif, sedangkan gambar kedua dan gambar keempat adalah emosi yang positif. Nah sobat, pada dasarnya emosi itu harus diekspresikan loh, karena kalau tidak, justru emosi ini bisa berbahaya buat kita. Lah kok gitu Min? Iya dong, terutama emosi yang negatif loh ya. Nah sobat, kalau kita memendam emosi akan berdampak banget nih bagi kesehatan kita. Nah, misalnya nih, kita akan menjadi stres, kemudian tensi kita bisa naik, produktivitas kita menurun, terus dijauhin oleh orang-orang sekitar, kadang juga menjadi pelupa, menjadi cemas, terus nggak bisa berpikir jernih, merusak pertemanan, terus kadang otot-otot yang ada di leher kita itu jadi tegang, memicu penyakit jantung, terus kita jadi sulit nih untuk berempati kepada orang lain. Nah, berbahaya banget kan? Jadi Min, kita boleh dong sedih, kecewa, marah, dan sebagainya. Ya boleh dong, kita boleh kok untuk sedih, kecewa, marah, dan sebagainya. Asalkan jangan diluapkan dengan tingkat kemarahan yang kita nggak bisa mengontrolnya. Terus dilakukan di situasi dan kondisi yang tidak tepat. Misalnya, sobat marah saat di jalan diserobot orang, dan sobat melampiaskannya di dalam kelas. Nggak boleh seperti itu. Terus kita melampiaskannya kepada orang yang salah, orang yang nggak ada hubungannya dengan emosi kita. Terus kita menyalurkannya melewati kekerasan dengan merusak fasilitas sekolah dan sebagainya. Oh, tidak seperti itu. Apalagi kita melepaskan rasa emosi kita hanya untuk mencari perhatian orang lain. Dan jangan sampai kita mengekspresikan marah dengan cara memendam dan menjadi bom waktu. Bukan seperti ini sobat untuk mengekspresikan emosi itu. Lalu caranya bagaimana sih Min? Nah, caranya misalnya nih, pas kita lagi marah, ya kita bilang aja, teman, tolong ya, jangan ganggu aku dulu, aku lagi emosi, aku lagi marah. Atau dengan cara kita menggambar, ya gambar aja gitu di kertas tulis.
Atau bisa juga nih kita dengan menulis, dengan joget aja gitu, kayak menari-nari gitu, mengekspresikan diri kita. Atau kayak kita nyanyi-nyanyi, olahraga, dan sebagainya. Ini juga biasa disebut dengan self-healing ya. Jadi cara kita sendiri untuk mengatasi emosi kita sendiri, untuk mengalihkan rasa emosi kita. Nah, terus bagaimana kalau misalnya kita lagi sedang sedih? Nah, caranya ya sama aja dengan cara marah tadi, cuman setiap orang itu pasti beda-beda untuk mengekspresikannya. Misalnya kalau kayak Mimin, kalau saat lagi sedih, ya kadang tidur, kadang yang mending makan aja gitu, cari makanan yang enak-enak, pokoknya yang penting kenyang, terus ngantuk, tidur ujung-ujungnya. Tapi ada juga kan sobat yang kalau lagi sedih, ya nangis sampai lega, atau nonton yang lucu-lucu biar moodnya naik, atau curhat ke orang yang dipercaya, dan sebagainya. Ini beda-beda ya setiap orang. Nah, terus bagaimana nih sobat kalau kita untuk mengekspresikan kebahagiaan? Kan ini termasuk emosi yang positif ya. Apakah ini perlu juga kita ekspresikan? Ya perlu dong. Bisa juga dengan ekspresikan dengan sewajarnya. Dan menurut Mimin, mengekspresikan kebahagiaan terbaik adalah dengan cara berbagi kebahagiaan. Contohnya nih, sobat hari ini dikasih jajan 20.000 oleh bapak dan ibu di rumah. Nah, sobat pas ke sekolah, teman, sini dong, aku traktir nih 5.000, pokoknya buat kamu deh, aku hari ini lagi banyak duit, haha. Itu kan bisa juga kan, kita berbagi kebahagiaan orang lain untuk menambah kebahagiaan kita juga. Gimana? Mudah kan sobat? Cara kita untuk mengekspresikan emosi yang negatif maupun emosi yang positif. Yang penting saat kita mengekspresikan emosi ini benar-benar harus terkontrol dan terkendali loh sobat. Karena emosi yang tidak terkontrol atau emosi yang berlebihan hanya akan membuat penyesalan. Contohnya nih, pernah kan sobat kalau pas diingatkan dengan baik-baik, ayo kamu yang sabar ya, apa sih kamu nih gangguin aku aja gitu. Dan akhirnya kita menyakiti hati orang yang udah peduli dan sayang sama kita. Kita nyesel dong. Terus emosi yang berlebihan ini pasti akan menimbulkan masalah yang baru dan merugikan diri kita sendiri pastinya. Dan yang jelas kita akan dijauhi oleh orang-orang terdekat kita karena kita orangnya emosian. Hati-hati ya sobat. Wah, iya juga ya Min. Memang emosi yang berlebihan itu pasti akan merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Nah, terus bagaimana sih Min cara kita untuk mengontrol emosi? Gampang kok sobat, ini mudah banget, tetapi memang butuh usaha dan latihan yang berkali-kali. Jadi misalnya nih, kita sedang emosi, coba deh kita diam sejenak. Ayo kita diam sejenak, ambil tempo sejenak. Kemudian kita tarik nafas dan hembuskan perlahan-lahan. Terus yang ketiga, coba deh sobat berhitung dalam hati. Nah, kalau yang muslim, coba deh berzikir sambil dalam hati ya. Astagfirullah, astagfirullah, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, ayo kita menjauh dari tempat yang membuat kita emosi. Ini sudah sangat jelas ya. Untuk terhindar dari panasnya api, ya ayo kita jauhi api tersebut. Kemudian yang kelima, coba deh untuk tenang dan berpikir yang solutif. Selanjutnya, lebih baik aku nih ngapain ya supaya aku tuh nggak emosi gitu. Dan yang keenam, lampiaskan ke hal yang positif. Misalnya nih kayak Mimin, kalau lagi emosi kayak gitu ya, ya udah Mimin menjauh dari situ, beli aja tuh es gitu ya, terus Mimin minum, seger banget dah itu pokoknya. Oke, yang selanjutnya ya anggap aja seakan-akan semua ya biasa-biasa aja, nggak terjadi apa-apa. Gimana? Mudah kan sobat? Yuk, mari kita belajar lebih baik untuk mengontrol emosi diri kita. Nah sobat, itu dia video sederhana dari Mimin bagaimana cara untuk mengontrol emosi. Semoga bermanfaat ya. Nah sekarang apa nih
Kira-kira setelah sobat menonton video ini, apa yang akan sobat lakukan ketika sedang sedih atau marah, atau yang kedua sedang bahagia? Pilih salah satu terus komen ya di kolom komentar. Oke sobat, sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.